Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi suhu dan kalor, khususnya hukum kekekalan energi kalor atau disebut juga dengan azas Black. Materi fisika kelas 11. Hukum kekekalan energi kalor atau azas Black itu berbunyi, jika dua zat yang berbeda suhunya dicampur hingga tercapai keseimbangan termal pada suhu tertentu, maka zat yang bersuhu lebih tinggi akan melepaskan kalor dan diserap oleh zat yang bersuhu rendah. Sehingga azas Black itu dapat dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q terima. Jika ada air di dalam gelas, di mana air itu suhunya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian kita tambahkan ke dalam gelas itu air yang bersuhu 80 derajat Celcius. Maka pada keseimbangan termal, air yang panas dengan air dingin itu suhunya akan sama, di mana air yang bersuhu tinggi akan turun suhunya dan air yang bersuhu rendah akan naik suhunya. Nah, kalau kita lukiskan gambar graf suhunya, ini adalah benda suhu rendah. Kita lambangkan air suhu rendah itu adalah Q1, benda yang bersuhu tinggi itu kita lambangkan dengan Q2. Sehingga grafiknya seperti ini. Yang di bawah benda yang bersuhu rendah, yang di atas ini adalah benda yang bersuhu tinggi. Jika kita campurkan, maka benda yang bersuhu tinggi yang suhunya 80 derajat Celcius itu suhunya akan turun. Sementara benda yang bersuhu rendah yang suhunya adalah 20 derajat Celcius suhunya akan naik. Suhu campuran antara dua buah zat ini disebut dengan suhu campuran atau kita lambangkan dengan TC. Nah, berdasarkan azas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Pada kasus ini, siapa yang melepaskan kalor? Benda yang bersuhu tinggi. Siapa yang bersuhu tinggi? Ya, Q2. Berarti kita lambangkan dengan Q2. Siapa yang menerima kalor? Benda yang bersuhu rendah. Siapa yang benda bersuhu rendah? Itu adalah Q1. Nah, Q itu dirumuskan dengan apa? Ya, macet MC kali delta T. Karena ini 2 berarti M2 kali C2 kali delta T. Begitu juga dengan Q1. Nah, di sini perhatikan delta T-nya. Delta T-nya itu adalah untuk yang Q lepas atau Q2 itu suhu T-nya adalah T2. Q2 itu mempunyai suhunya kita lambangkan dengan T2. T2 kurang suhu campuran. Ini T2 kurang suhu campuran. Sementara delta T1 itu adalah T campuran kurang T1. Sekarang mari kita lihat contoh soal yang pertama. Air bermassa 200 gram dan bersuhu 30 derajat Celcius dicampur dengan air mendidih bermassa 100 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius. Kalau jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, suhu air campuran pada saat keseimbangan termal adalah, ini adalah soal UN tahun 2011. Untuk menyelesaikan kasus ini, mari kita buat dulu apa yang diketahui. Air bermassa, massa itu dilambangkan dengan M. Massa adalah 200 gram. Kemudian bersuhu, suhu itu dilambangkan dengan T. T-nya adalah 30 derajat Celcius. Dicampur air mendidih bermassa 100 gram. Ada massa lagi. Massa itu dilambangkannya M adalah 100 gram. Dan dia bersuhu, suhunya adalah T adalah 90 derajat Celcius. Kalor jenis itu dilambangkan dengan apa? Ya, C kecil. Itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya berapakah suhu campurannya? Suhu campuran dilambangkan dengan TC. Nah, kalau kita mencampurkan dua buah zat, maka berlakulah azas Black. Apa rumus azas Black? Ya, Q lepas sama dengan Q terima. Siapakah yang melepaskan kalor?
benda yang bersuhu tinggi. Di antara ini siapa yang bersuhu tinggi? Kalau ini kita lambangkan M1, 1, ini M2 dan T2, berarti benda yang bersuhu tinggi yang mana? Ya, M2, berarti kita kasih nama Q2. Sama dengan yang terima itu adalah benda 1. Q itu rumusnya apa? Karena ini suhunya 30 sampai 90, berarti suhu terjadilah pada suhu pemanasan. Kalau pemanasan berarti rumusnya apa? Ya, Q macet M kali C kali delta T. Ini juga M kali C kali delta T. Tapi ini M2 delta T2, ini M1 delta T1. Kalau jenisnya apa? Karena jenisnya sama-sama air, berarti ini air. Dan ini juga air. Tapi kalau sama-sama air, ini bisa dicoret. Mari kita masukkan angkanya. M2 itu adalah 100 gram. Delta T2. Nah, untuk kasus ini, untuk menentukan delta T, kita buat dulu grafiknya. Ini suhu yang tinggi, benda yang bersuhu tinggi itu berapa? Ya, 90 derajat Celcius. Benda bersuhu rendah adalah 30 derajat Celcius. Jika kita campurkan air bersuhu 90 derajat Celcius dengan air bersuhu 30 derajat Celcius, maka ketika terjadi keseimbangan thermal, maka suhu kedua zat itu terletak di antara itu, antara 30 dengan 90. Inilah suhu campurannya itu. Nah, kalau begitu apa rumus delta T2? Delta T2 itu 90 yang tinggi kurang TC, berarti 90 kurang TC itu sama dengan M1. M1 itu adalah 200 gram kali delta T1. Delta T1 itu adalah TC kurang 30. TC kurang 30. Mari kita sederhanakan. Ini ada 100, ini ada 2. Ini bisa kita coret. Berarti tinggallah 90 kurang TC itu sama dengan 2 TC kurang 60. Ya, 2 kali min 30. Mari kita pindah ruaskan. Berarti 90 yang min 60 pindah ruas ke kanan, berarti tambah 60. Tinggal di sini apa? Ya, 2 TC. Ini pindah ke sini menjadi tambah TC. Ini adalah 150 sama dengan 3 TC. Kalau gitu berapakah TC? Ya, 150 bagi 3 dapatlah 50 derajat Celcius. Jadi jawabannya berapa? Ya, C, 50 derajat Celcius.